Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video kesempatan kali ini, kakak akan mencoba membahas soal pendidikan Pancasila untuk persiapan ujian sekolah atau asesmen sumatif akhir jenjang, khususnya kelas 6 ya, kelas 6 SD. Oke, kita mulai saja untuk pembahasannya. Soal nomor 1. Setiap hari Senin saat upacara bendera, kita mendengarkan pembacaan Pancasila. Mengapa penting bagi kita untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh? A. Supaya cepat hafal urutan Pancasila. B. Agar terlihat sopan saat upacara. C. Karena Pancasila adalah ideologi bangsa yang perlu diamalkan. D. Supaya tidak dimarahi oleh guru. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang C ya, karena Pancasila adalah ideologi bangsa yang perlu diamalkan. Pancasila bukan hanya untuk dihafal ya teman-teman, tetapi harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mendengarkan secara seksama, kita belajar nilai-nilai luhur seperti persatuan, kemanusiaan, dan keadilan yang menjadi dasar hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia ya teman-teman. Soal nomor 2. Apa hubungan antara sila pertama dan sila-sila lainnya dalam Pancasila? A. Sila pertama tidak terlalu penting dibandingkan sila lainnya. B. Sila pertama berdiri sendiri tanpa hubungan dengan sila lainnya. C. Sila pertama menjadi dasar yang menjiwai sila-sila lainnya. D. Sila pertama hanya penting untuk umat beragama saja. Nah, jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang C ya. Sila pertama menjadi dasar yang menjiwai sila-sila lainnya. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar moral dan spiritual dalam menjalankan nilai-nilai kemanusiaan ya teman-teman. Kemudian nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nah, semua sila ini itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya ya teman-teman. Soal nomor 3. Kegiatan pada gambar di samping mencerminkan pengamalan sila keberapa? Nah, di sini ada anak sekolah yang sedang menyapu halaman ya teman-teman. Pilihan A, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. B, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. C, sila ketiga, persatuan Indonesia. D, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Nah, jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang C ya, yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, di gambar ini itu mencerminkan sedang gotong royong. Itu merupakan bentuk kerjasama dalam masyarakat yang menunjukkan semangat persatuan, khususnya dalam kehidupan bangsa yang beragam ya teman-teman. Gotong royong itu salah satu yang memperkuat kebersamaan dan menjaga keutuhan bangsa ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 4. Gambar di samping menunjukkan pelaksanaan nilai Pancasila berupa A. Musyawarah untuk mencapai mufakat. B. Gotong royong demi keadilan. C. Pengamalan ibadah bersama. D. Persatuan dalam perbedaan agama. Nah, ini gambar di samping itu siswa dan guru sedang diskusi ya teman-teman. Nah, ini jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang A, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah sendiri adalah ciri khas dari sila keempat dalam musyawarah ya teman-teman. Semua orang punya hak untuk menyampaikan pendapat dan keputusan diambil bersama demi kebaikan bersama, bukan dengan paksaan ya. Selanjutnya soal nomor 5. Apa jenis norma yang tampak sedang ditaati dalam ilustrasi tersebut? A. Norma kesopanan. B. Norma kesusilaan. C. Norma hukum. D. Norma agama. Nah, di sini ada anak-anak yang sedang menyeberang di zebra cross ya teman-teman. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang C ya, norma hukum.
Norma hukum yaitu mengatur perilaku warga negara secara resmi dan memiliki sanksi yang tegas. Menyeberang jalan pada tempat dan waktu yang sesuai adalah bentuk dari ketaatan pada norma hukum ya teman-teman. Soal nomor 6. Dalam budaya Jawa Tengah, seseorang menggunakan bahasa kiasan dan berbicara halus kepada orang yang lebih tua. Hal ini merupakan contoh dari A. Norma hukum, B. Norma agama, C. Norma kesopanan, D. Norma kesusilaan. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang C ya, yaitu norma kesopanan. Nah, norma kesopanan itu berkaitan dengan tata krama dan kebiasaan sosial yang berbeda-beda tergantung budaya. Penggunaan bahasa halus dan penuh hormat merupakan bagian dari norma kesopanan ya teman-teman. Soal nomor 7. Tindakan dalam gambar tersebut menunjukkan penerapan norma A. Norma agama dan hukum, B. Norma kesusilaan dan agama, C. Norma kesopanan dan hukum, D. Norma hukum dan kesusilaan. Nah, gambar di samping ini adalah seorang sahabat yang memberikan makanannya atau bekalnya kepada sahabatnya ya teman-teman. Nah, jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang B ya, yaitu norma kesusilaan dan agama. Berbagi kepada sesama adalah bagian dari ajaran agama, termasuk norma agama, dan juga mencerminkan empati serta kepedulian terhadap orang lain. Ini masuknya adalah norma kesusilaan ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 8. Berikut ini yang merupakan contoh pelanggaran terhadap norma kesusilaan adalah A. Tidak membayar pajak, B. Tidak menyapa guru di sekolah, C. Mencuri barang milik orang lain, D. Melecehkan perasaan orang lain dengan menghina. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang D ya, yaitu melecehkan perasaan orang lain dengan menghina ya. Nah, pelanggaran terhadap norma kesusilaan berkaitan dengan perilaku yang tidak sesuai dengan hati nurani dan nilai moral teman-teman. Menghina perasaan orang lain termasuk perilaku yang melanggar norma kesusilaan ya. Soal nomor 9. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan berdirinya negara Indonesia. Salah satunya adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kewajiban negara terhadap warga yang sedang berada di luar negeri adalah A. Meminta membuat paspor, B. Mengawal perjalanan, C. Memberi perlindungan agar selamat, D. Memberi bantuan makanan. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang C ya, yaitu memberi perlindungan agar selamat. Nah, salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini tidak hanya berlaku di dalam negeri, tetapi juga ketika warga negara Indonesia yang berada di luar negeri ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 10. Tertib berlalu lintas membawa keselamatan bagi banyak orang. Ini menunjukkan hubungan pemenuhan kewajiban untuk tertib menghasilkan pemenuhan hak rasa aman. Pihak yang bertanggung jawab agar hak dan kewajiban terkait dengan berlalu lintas berjalan seimbang adalah A. Polisi, B. Seluruh warga masyarakat, C. Polisi dan seluruh warga masyarakat, D. Polisi dan dinas lalu lintas dan jalan raya. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang C ya, yaitu polisi dan seluruh warga masyarakat. Nah, tertib lalu lintas ini petugasnya itu adalah polisi dan warga masyarakat harus mendukung ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada siswa dan siswi yang sedang memakai pakaian adat ya teman-teman. Anak-anak tampak memakai pakaian adat dari berbagai daerah. Apa makna dari keberagaman pakaian adat tersebut? A. Menunjukkan perbedaan yang harus dihindari. B. Membuat bangsa Indonesia sulit bersatu.
C. Menunjukkan kekayaan budaya bangsa. D. Harus diseragamkan agar tidak membingungkan. Nah, jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang C ya, yaitu menunjukkan kekayaan budaya bangsa. Nah, dari gambar tersebut itu memperlihatkan keberagaman pakaian adat yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia, yang tentunya patut dibanggakan dan perlu dilestarikan ya teman-teman ya. Selanjutnya soal nomor 12. Berikut ini merupakan contoh sikap toleransi di sekolah, kecuali A. Berteman dengan semua teman tanpa membedakan agama. B. Melaksanakan piket kelas bersama. C. Mengerjakan tugas hanya dengan teman yang satu suku. D. Tidak melakukan perundungan terhadap teman berbeda agama. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang C ya, yaitu mengerjakan tugas hanya dengan teman yang satu suku. Ini karena kecuali ya teman-teman. Nah, untuk mengerjakan tugas hanya dengan teman yang satu suku termasuk sikap tidak toleran dan harus dihindari ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 13. Sikap menghormati teman yang sedang beribadah di sekolah ditunjukkan dengan cara A. Mengajak bermain saat mereka beribadah. B. Menertawakan ibadah mereka. C. Membiarkan mereka beribadah dengan tenang. D. Ikut serta dalam ibadah mereka. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang C ya, yaitu membiarkan mereka beribadah dengan tenang. Nah, sikap toleran dalam keberagaman agama itu perlu ditunjukkan dengan memberi ruang bagi orang lain beribadah sesuai dengan kepercayaannya ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Menonton pertunjukan tari daerah bersama teman menunjukkan A. Ketidaksukaan terhadap budaya lain. B. Keinginan untuk mencampur adukan budaya. C. Toleransi terhadap budaya daerah lain. D. Hanya mendukung budaya sendiri. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang C ya. Toleransi terhadap budaya daerah lain. Nah, sikap dengan cara menonton pertunjukan daerah lain itu menunjukkan penghargaan terhadap budaya tersebut ya teman-teman, yang merupakan bagian dari toleransi budaya. Soal nomor 15. Apa yang dimaksud dengan sikap etnosentrisme? A. Menghargai budaya orang lain. B. Merasa budaya sendiri paling baik dan merendahkan budaya lain. C. Suka belajar budaya dari daerah lain. D. Bersikap terbuka terhadap budaya asing. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang B ya, yaitu merasa budaya sendiri paling baik dan merendahkan budaya lain. Nah, sikap etnosentrisme itu harus dihindari ya teman-teman, karena sikap ini itu merasa bahwa budaya sendiri lebih unggul dibandingkan budaya lain. Selanjutnya, soal nomor 16. Apa manfaat dari sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? A. Membuat pertengkaran antar warga. B. Menumbuhkan permusuhan antar suku. C. Mewujudkan kehidupan yang damai dan rukun. D. Membuat budaya daerah dilupakan. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang C ya, yaitu mewujudkan kehidupan yang damai dan rukun. Nah, toleransi itu membantu menciptakan lingkungan yang damai dan saling menghargai, khususnya menghargai perbedaan budaya dan agama ya teman-teman. Soal nomor 17. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020, hanya 61 sampai dengan 62% generasi muda yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga. Karena tidak adanya pembiasaan di lingkungan keluarga dan latar belakang orang tua yang berbeda, makin banyak generasi muda yang tidak menggunakan bahasa daerah. Jika ayahmu berasal dari suku Jawa dan ibumu berasal dari suku Batak, bagaimana kamu menyikapi hal tersebut? A. Tidak perlu belajar bahasa Jawa dan Batak
tetapi lebih mengutamakan belajar bahasa Indonesia karena itu adalah toleransi dalam keberagaman budaya. B. Menggunakan bahasa Indonesia serta hanya belajar bahasa Jawa karena lebih mudah dipelajari dan mengikuti bahasa daerah ayah. C. Menggunakan bahasa Indonesia serta hanya belajar bahasa Jawa karena lebih mudah dipelajari dan mengikuti bahasa daerah ibu. D. Menggunakan bahasa Indonesia tetapi berusaha mempelajari dan mempraktekkan bahasa Jawa dan bahasa Batak untuk melestarikan bahasa daerah. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang D ya, yaitu menggunakan bahasa Indonesia tetapi berusaha juga belajar bahasa Jawa maupun bahasa Batak ya teman-teman. Karena bahasa daerah itu perlu dilestarikan supaya kekayaan bahasa itu tidak punah di Indonesia ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 18. Kelas 6 SD Persahabatan memiliki siswa dengan agama beragam. Ada 20 siswa beragama Islam, 5 siswa beragama Katolik, dan 3 siswa beragama Konghucu. Dengan kondisi kelas seperti itu, siswa berhak dalam pencalonan ketua kelas adalah A. Siswa beragama Islam karena jumlahnya lebih banyak. B. Semua siswa berhak menjadi calon ketua kelas karena semua memiliki hak yang sama. C. Siswa beragama Katolik karena berada di antara jumlah paling sedikit dan paling banyak. D. Siswa beragama Konghucu karena jumlahnya sedikit sehingga diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin kelas. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang B ya. Semua siswa berhak menjadi calon ketua kelas karena semua memiliki hak yang sama ya. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bersekolah, semua orang berhak memiliki hak yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan ya teman-teman. Soal nomor 19. Upacara Rambu Solo adalah tradisi pemakaman suku Toraja yang memakan biaya besar dan berlangsung beberapa hari. Jika kamu berasal dari Aceh atau Bali dan menyaksikan upacara ini, sikap toleransi yang tepat adalah A. Tidak peduli karena berbeda dengan ajaran dan kebiasaan sendiri. B. Menghargai dengan hadir dan mendokumentasikan tanpa ikut makan daging sajian. C. Hadir dan makan semua sajian untuk menunjukkan toleransi. D. Menyiarkan langsung dan membandingkan dengan adat sendiri sambil mengkritik. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang B ya. Menghargai dengan hadir dan mendokumentasikan tanpa ikut makan daging sajian ya. Karena jawaban B ini mencerminkan penghormatan tanpa harus mencampur adukan ajaran atau kebiasaan sendiri ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 20. Gambar di samping merupakan rumah adat. A. Balai Gede berasal dari Bali. B. Tongkonan berasal dari Sulawesi. C. Rumah Gadang berasal dari Sumatera Barat. D. Rumah Honai berasal dari Papua. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang B ya, yaitu Tongkonan yang berasal dari Sulawesi. Soal nomor 21. Berapa jumlah provinsi di Indonesia pada saat Indonesia merdeka tahun 1945? A. 8 provinsi, B. 15 provinsi, C. 10 provinsi, D. 20 provinsi. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang A ya, 8 provinsi. Pada saat Indonesia merdeka tahun 1945, Indonesia terbagi menjadi 8 provinsi ya. Provinsi tersebut ditetapkan dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, dari 8 provinsi ini, yang pertama adalah Sumatera, kemudian yang kedua Jawa Barat, yang ketiga Jawa Tengah, yang keempat Jawa Timur, yang kelima Borneo, dan sekarang itu menjadi Kalimantan, yang kelima Sulawesi, 7 Maluku, dan 8 itu adalah Sunda Kecil ya teman-teman.
Selanjutnya, soal nomor 22. Setiap provinsi di Indonesia memiliki kekayaan budaya masing-masing. Tujuannya kita mengenal budaya dari berbagai provinsi adalah A. Agar kita bisa membandingkan mana yang lebih baik. B. Supaya bisa meniru semua budaya yang ada. C. Untuk menghargai dan memperkuat persatuan bangsa. D. Untuk menjadikan budaya daerah sebagai budaya asing. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang C ya, yaitu menghargai dan memperkuat persatuan bangsa. Nah, mengenal budaya dari berbagai provinsi membantu kita menghargai keragaman dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia ya teman-teman. Soal nomor 23. Salah satu tarian dari daerah pada peta di samping adalah A. Tari Saman, B. Tari Piring, C. Tari Kecak, D. Tari Jaipong. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, di samping itu adalah Pulau Bali ya teman-teman. Jawabannya yang tepat yaitu yang C. Tari Kecak. Nah, untuk Tari Saman itu berasal dari Aceh, kemudian Tari Piring itu berasal dari Sumatera Barat, kemudian Tari Kecak itu berasal dari Bali, dan Tari Jaipong itu berasal dari Jawa Barat ya teman-teman. Nah, Tari Kecak sendiri salah satu tarian terkenal dari Bali, sering dipertunjukkan untuk wisatawan dan berkaitan dengan kisah Ramayana ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 24. Apa yang harus kita lakukan jika melihat teman yang berasal dari provinsi yang berbeda diejek karena bahasanya? A. Ikut menertawakannya. B. Membela dan mengajak saling menghormati. C. Diam saja. D. Menghindarinya. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang B ya. Membela dan mengajak saling menghormati. Kita harus membela teman dan mengingatkan orang lain agar menghormati perbedaan, karena semua suku dan bahasa di Indonesia itu setara ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 25. Sikap yang menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bagian dari Indonesia adalah A. Menyukai budaya asing dan melupakan budaya sendiri. B. Tidak mau belajar tentang provinsi lain. C. Menghargai keberagaman dan mencintai tanah air. D. Hanya bergaul dengan teman satu daerah. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang C ya, yaitu menghargai keberagaman dan mencintai tanah air. Nah, bangga sebagai warga negara Indonesia ditunjukkan dengan mencintai dan menghargai keanekaragaman budaya serta menjaga persatuan ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 26. Apa nilai yang ditunjukkan oleh kegiatan pada gambar tersebut? Nah, gambar tersebut itu adalah orang sedang gotong royong membersihkan lingkungan ya teman-teman. A. Kepedulian terhadap lingkungan dan gotong royong. B. Keinginan bersaing antar warga. C. Membuang sampah sembarangan. D. Menyuruh orang lain membersihkan lingkungan. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang tepat yang A ya, kepedulian terhadap lingkungan dan gotong royong. Nah, gambar tersebut itu menunjukkan warga bekerja sama membersihkan lingkungan. Ini mencerminkan nilai gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan ya teman-teman, yang tentunya akan memperkuat persatuan antar warga ya. Selanjutnya soal nomor 27. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Apa kaitannya dengan menjaga persatuan? A. Setiap anak boleh bertindak semaunya. B. Semua anak harus bersaing agar unggul. C. Semua anak harus mendapat perlakuan adil tanpa membeda-bedakan. D. Anak yang berbeda suku tidak perlu dilindungi. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang tepat yang C ya. Semua anak harus mendapat perlakuan yang adil tanpa membeda-bedakan atau diskriminasi ya. Dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, atau latar belakang, kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sejak dini ya teman-teman.
sesuai dengan semangat pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya soal nomor 28. Para siswa sudah diajari bergotong royong sejak dini. Selain di sekolah, siswa juga mempraktikannya di masyarakat. Contoh sikap gotong royong yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat adalah A. Bonar dan Sedi bersama-sama pergi ke panti asuhan memberikan bantuan alat tulis. B. Bonar dan Sedi saling membantu dalam mengerjakan tugas dari guru. C. Bonar memberi makanan kepada petugas kebersihan sekolah. D. Bonar dan Sedi sedang membersihkan toilet sekolah. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yang A ya. Bonar dan Sedi bersama-sama pergi ke panti asuhan memberikan bantuan alat tulis. Nah, kalau yang A ini terjadi di lingkungan masyarakat ya, yang dilakukan bersama-sama. Jadi, ini adalah bentuk gotong royong. Sedangkan pilihan B itu dilakukan di sekolah ya, bukan di masyarakat teman-teman. Selanjutnya soal nomor 29. Gotong royong merupakan salah satu cara menjaga persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan bela negara. Contoh gotong royong mewujudkan bela negara di lingkungan masyarakat adalah A. Sedi dan Bonar mendukung tim sepak bola dalam pertandingan antar kampung. B. Pigey dan Bonar membawa makanan khas Papeda dan Bika Ambon untuk dibagikan kepada teman main mereka. C. Manda dan Bonar memberikan makanan kepada tetangga yang menjadi korban kebakaran. D. Walaupun berbeda agama, Meme dan Indi saling mengunjungi tempat ibadah masing-masing. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang C ya. Manda dan Bonar memberikan makanan kepada tetangga yang menjadi korban kebakaran. Soal nomor 30. Pigey jarang membawa bekal makanan ke sekolah. Bonar ingin berbagi makanan dengan Pigey. Sikap yang harus dihindari Bonar saat berbagi dengan Pigey adalah A. Mengharapkan balasan atau pujian dari teman di kelas. B. Mengajak teman-teman lain ikut berbagi. C. Tidak membuat Pigey malu diberi makanan. D. Mengajak Pigey makan bersama dengan teman-teman. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang tepat adalah yang A ya. Mengharapkan balasan atau pujian dari teman di kelas. Nah, ingat berbagi itu harus dilakukan dengan tulus tanpa pamrih ya. Mengharapkan pujian atau balasan itu justru membuat sikap berbagi menjadi tidak ikhlas dan perlu dihindari ya teman-teman.